Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Keluarga awak KRI Nanggala 402 menggelar tabur bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir. Unjuk rasa menuntut penuntasan kasus KDRT yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Dompu, NTB ricuh. Penangkapan 2 kurir sabu berlangsung dramatis. Salah satu pelaku bersembunyi di plafon rumah kos. Selamat siang pemirsa, saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama dari rekan saya, Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa saja di segmen awal hari ini? Baik, Fandi dan juga pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait larangan mudik yang ternyata berdampak pada penurunan penumpang angkutan umum dan terpaksa mengurangi jumlah karyawannya, bahkan terancam gulung tikar. Semuanya kami rangkum dalam iNews yang selengkapnya. Kita awal informasi hari ini dari tawuran antar 2 warga di kawasan Kota Bambu Palmerah, Jakarta Barat dini hari tadi pecah. Selain saling serang menggunakan batu dan senjata tajam, 1 tempat usaha milik warga terbakar. Dua kelompok warga Kota Bambu Utara dan Jatipulo saling serang di Jalan Kota Bambu Utara 1 Palmerah, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Kedua kelompok warga saling serang dengan batu, kayu, serta senjata tajam. Petugas kepolisian dan TNI yang datang ke lokasi langsung melerai keributan antar warga kedua kampung ini. Polisi juga memburu seorang provokator aksi yang kabur usai tawuran. Selain itu, imbas dari insiden ini juga mengakibatkan salah satu rumah warga yang dijadikan toko kebutuhan bayi sempat terbakar akibat terkena letusan petasan. Warga pun mengaku resah dengan aksi tawuran antar warga yang kerap kali terjadi di lokasi ini. Tadi makanya anak-anak udah pada rame, makanya pas letusan itu saya lihat, waduh kebakaran, saya minta tolong sama tetangga, panggil-panggilin. Aduh kebakaran, saya bilang mana anak-anak semua di atas. Sementara motif tawuran masih diselidiki. Guna mencegah terjadinya tawuran susulan, pintu gerbang besi yang merupakan pembatas antar kedua kampung langsung ditutup oleh petugas kepolisian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 10 unit rumah dan lapak milik warga di Pasar Baru Sangala, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Akibatnya 1 warga menderita luka bakar. Kebakaran ini diduga berasal dari salah satu rumah warga yang berada di dalam kompleks Pasar Baru Sanggala, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Seorang nenek mengalami luka saat api mulai membakar rumah miliknya. Sementara itu 1 unit motor dan 4 hewan ternak warga juga ikut terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 3 jam untuk menjinakkan api yang melalap Pasar Sanggala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sekitar kurang lebih 10 rumah yang terbakar dan ada 1 korban luka. Berapa lama kejadian? Jadi ada sekitar 3 jam. 3 jam. Kira-kira berapa kerugian yang ditaksir ini? Kerugian mencapai ratusan juta. Diduga kebocoran tabung gas rumah makan Padang dan kios bubur di Jalan Cihanjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat terbakar. 1 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terkena percikan api. Di rumah makan Padang, tepatnya di... Kebakaran melanda sebuah rumah makan Padang dan kios bubur yang terletak di Jalan Cihanjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam video amatir milik warga, nampak kobaran api dengan cepat melalap 2 bangunan yang dijadikan tempat makan tersebut.
Peristiwa kebakaran ini terjadi saat seorang pegawai memasak yang tiba-tiba mencium bau gas menyengat. Sontak tabung gas 3 kg tersebut dipindahkan ke kamar mandi. Namun adanya percikan api membuat api menyambar dan membesar. Dugaan awal sumber api kita dari ledakan gas 3 kg ya, dari pemilik rumah makan sedang memasak, terjadi ledakan gas 3 kg. Ini akibat seperti ini. Dalam peristiwa ini, satu orang terluka terkena api sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ratusan warga berdemo dan menduduki ruas tol Cimanggis Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Warga tuntut ganti rugi pembebasan lahan berdampak proyek tol. Ratusan warga Kelurahan Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di ruas jalan tol Cimanggis Cibitung. Warga hampir memenuhi setengah badan jalan tol berorasi menuntut pembebasan lahan proyek pembangunan tol. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan ahli waris yang tak kunjung menerima pembayaran atas lahan mereka yang dijadikan jalan tol seluas 4,2 hektar senilai 238 miliar rupiah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Kami menduduki menguasai hak kami, tanah kami yang belum dibayar sampai saat ini. Kami mohon Pak Jokowi, pecat itu yang menteri tidak begok untuk urusan ini. Kami selama ini sudah dijolimi. Kami selama ini sudah ditindas. Yang melanggar hak asasi manusia adalah bukan kami, adalah para penegak hukum. Bayar tanah kami. Meski aksi berlangsung tertib dan dijaga sejumlah aparat kepolisian, tak pula arus kendaraan tersendat. Melalui pendekatan persuasif, polisi berhasil meminta warga membubarkan diri. Hari ini mereka berunjuk rasa di pinggiran jalan tol, mengambil satu lajur. Kami jaga mereka, berkoordinasi dan bekerja sama supaya tetap tidak menutup jalur tol ini. Kemudian juga karena saat ini sedang pandemi, mereka juga kita arahkan, kita galang mereka untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Meski bersedia membubarkan diri, warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar bila tuntutan mereka tak segera dipenuhi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Keributan terjadi antara warga dan sejumlah anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP di Deli Serdang, Sumatera Utara. Keributan dipicu aksi sebuah pengembang yang akan memagari lahan bercocok tanam warga. Keributan antara warga dengan sejumlah anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau OKP di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak terhindarkan. Keributan dipicu salah satu pengembang yang akan memagari sebuah lahan dengan dinding beton. Lahan ini adalah lahan bekas PT PN2 seluas 10 hektar. Selama ini, lahan dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Namun menurut mereka, tiba-tiba sekelompok OKP datang atas perintah pemilik lahan. Beruntung polisi berhasil meredam keributan ini. Oleh UKP Pak, yang baju lore-orek. Jadi sampai udah 2 hari ini Pak, sampai hari ini, sampai tadi anak-anak di Sorong ada sampai nangis-nangis dan nangis kasihan tadi anak itu Pak. Dalam waktu dekat, kelompok tani dan pemilik lahan akan kita mediasi di kantor kepala desa ataupun kantor camat. Pak, sempat terjadi gesekan Pak antara warga dengan orang-orang yang dari pemilik lahan Pak? Untuk saat ini semuanya udah kondusif. Kalaupun ada tadi terjadi keributan, hanya mereka ingin agar ada mediasi. Warga meminta pihak pengembang menghentikan proses pemagaran lahan hingga adanya mediasi. Jika tak ada kesepakatan, warga akan terus melakukan aksi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Unjuk rasa massa yang menuntut penuntasan kasus KDRT dengan terpidana anggota DPRD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Massa memprotes jaksa yang hanya menuntut 1 bulan penjara.
Polisi menghalau pengunjuk rasa yang akan masuk ke dalam kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Masa pengunjuk rasa yang berniat bertemu Kepala Kejaksaan Negeri dihalangi. Masa memprotes tuntutan jaksa yang hanya menghukum 1 bulan penjara untuk Alfian alias Pian, anggota DPRD Kabupaten Dompu terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tuntutan ringan itu dinilai mencederai dan melecehkan kaum perempuan. Masa yang membawa uang receh pecahan Rp2.000 itu menuntut kejaksaan bersikap adil dalam kasus tersebut. Usai menggelar aksi di Kejaksaan Negeri, masa melanjutkan unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Dompu. Mereka menuntut hakim menjatuhkan putusan yang adil. Diduga mengantuk, supir truk menabrak pembatas jalan dan terjun bebas dari atas jembatan tol di Serpong, Tangerang Selatan. Akibatnya sang sopir mengalami luka-luka. Truk kontainer bermuatan besi seberat 23 ton ini rusak parah. Tidak hanya itu, peti kontainer pun ikut terlepas akibat kecelakaan tunggal ini. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Jakarta menuju Serpong. Tepat di kilometer 10, pengemudi mengaku mengantuk dan tertidur. Akibatnya truk oleng dan menabrak pagar pembatas tol dan langsung jatuh dari ketinggian sekitar 5 meter. Truk berhenti setelah menabrak pohon yang berada di bawahnya. Yang jelas dia ngantuk total, berarti tidur itu. Udah jelas tidur itu. Karena dilihat dari jalan raya itu memang tidak ada hambatan apa-apa. Jalan lurus. Beruntung sopir truk hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Kini kasus kecelakaan dalam penanganan Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Mabes Polri. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kepala BIN Daerah Papua Brigjen Igusti Putu Danya Karya Nugraha yang gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Papua dimakamkan pagi ini. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dengan prokes ketat. Iring-iringan kendaraan pembawa jenazah Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karya Nugraha tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pukul 10 pagi ini. Proses pemakaman dilakukan dengan penjagaan ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri, serta tertutup untuk umum. Para jurnalis peliput juga tidak diizinkan masuk untuk mengabadikan prosesi pemakaman. Sebelumnya, jenazah Brigjen Igusti Putu Dani Karya Nugraha disemayamkan di Balai Komando Kopassus C Jantung, Jakarta Timur. Di sini, jenazah menjalani prosesi penyerahan tanda jasa. Brigjen Igusti Putu Dani gugur dalam kontak tembak dengan KKB di Kabupaten Puncak, Papua 25 April lalu saat akan melakukan tinjauan di lokasi bekas pembakaran sekolah oleh KKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Nugraha Karya menambah panjang deretan korban aksi kebrutalan KKB di Papua. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 4 warga sipil tewas dibunuh KKB di kawasan Puncak, Papua. Tangis keluarga pecah saat melihat jasad Alimom terbujur kaku. Siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Ilaga ini tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Penembakan terjadi di Kampung Uloni. Korban ditembak saat mengantarkan pesanan rokok dan pinang atas suruhan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang telah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Motor yang dikendari korban juga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Diduga pelaku penembakan adalah KKB pimpinan Naik Agak Telenggen. Sebelumnya, aksi keji kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua menewaskan Octavianus Rayo, guru SD yang ditembak di kediamannya 8 April lalu. Tak berhenti, keesokan harinya KKB kembali membunuh guru SD yang masih rekan dari korban sebelumnya. Korban Yonatan Randen tewas ditembak saat mengendarai sepeda motor, hendak membeli terpal penutup jenazah Octavianus Rayo. Kemudian pada Rabu 14 April, seorang pengemudi ojek dibunuh oleh KKB Papua di Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak. Korban bernama Udin ditembak ketika berada di area Pasar Ilaga. Selain menembaki warga sipil, kelompok separatis bersenjata di Papua juga membakar 3 sekolah, rumah guru, hingga rumah wakil ketua DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang warga negara Amerika Serikat ditangkap imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Ia ditangkap saat transit dalam perjalanan menuju Pulau Bali. Ahmad Lee Yunus alias Bobby Lee Jackson, seorang warga Amerika Serikat diamankan imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta. Ahmad Lee Yunus yang akan terbang ke Bali ini masuk red notice pada data cegah tangkal pihak imigrasi. Ahmad Lee Yunus diduga terlibat kasus pedofil di negara asalnya. Dari pemeriksaan petugas imigrasi, warga Amerika ini mengaku pernah terlibat kasus pedofil di Amerika tahun 2006 lalu. Namun ia sudah divonis dan sempat menjalani hukuman. Ahmad Lee Yunus pagi tadi tiba di Indonesia dengan menumpang pesawat All Nippon Airways. Langkah selanjutnya nanti akan penolakan terhadap akan dideportasikah atau seperti apa? Iya, akan deportasi besok. Rencana Ahmad Lee Yunus menetap di Bali gagal. Rencananya, ia akan segera dideportasi kembali ke negaranya Amerika Serikat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Keluarga awak KRI Nanggala 402 masih berharap ada keajaiban dari perairan Bali. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews Siang.